Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana Tarisa Romadona dengan NIM 340219023. Di sini saya akan membacakan jurnal saya tentang training and development. Yang pertama ada abstrak. Pelatihan dan pengembangan karir mempunyai peran penting untuk meningkatkan kinerja para karyawan untuk meningkatkan SDM yang lebih berkualitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya pelatihan dan pengembangan SDM di sebuah perusahaan atau organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan dan keahlian para karyawan. Sedangkan pengembangan merupakan sebuah proses pendidikan yang dipersiapkan untuk waktu yang panjang dengan memakai sebuah prosedur yang tersusun dan tertata, di mana para anggota manajerial akan mempelajari sebuah pengetahuan yang konseptual dan teoritis sebagai tujuan umum. Pendahuluan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun akan selalu ditantang dengan persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Dalam menghadapi persaingan ini, teknologi yang canggih tidak akan cukup untuk menjadi pemenang. Teknologi yang canggih harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang bisa diandalkan, yang mempunyai pemikiran dan skill yang bagus, karena secanggih apapun teknologi, ketika sumber daya manusianya jelek, maka tidak menjamin operasional perusahaan menjadi lancar. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan terpenting dalam setiap aktivitas manusia. Manusia adalah elemen terpenting. Setelah analisis dan pengembangan, waktu, tenaga, dan kemampuan sebenarnya dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan organisasi dan individu. Suatu perusahaan harus bisa melakukan adaptasi di setiap perubahan lingkungan bisnis agar perusahaan tersebut bisa unggul dengan merespon perusahaan tersebut dengan cepat dan tepat. Maka dari itu, perusahaan akan mengadakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan di perusahaan tersebut, karena karyawan adalah salah satu sumber daya manusia utama yang bisa memperlancar operasional perusahaan. Pelatihan adalah sebuah proses untuk meningkatkan ilmu keterampilan para karyawan, perubahan sikap karyawan dalam menyelesaikan masalah secara efektif, itu juga disebut pelatihan. Sedangkan pendapat lain menyebutkan pelatihan di tingkat bawah mencakup pengajaran cara menyelesaikan tugas seperti mesin operasi. Pelatihan adalah segala upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan, kinerja pekerjaan dalam pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab mereka, atau pekerjaan yang terikat dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan pengembangan adalah implementasi dari sebuah aktivitas yang tertuju pada proses belajar, pengembangan diri berkelanjutan, dan membantu mencapai tujuan pribadi dan organisasi. Agar perusahaan mendapatkan feedback yang banyak, perusahaan harus bisa mengelola pelatihan seselektif mungkin. Ini dirasa perlu karena kemampuan karyawan bisa menjadikan sumber keunggulan bagi perusahaan. Banyak metode yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan training dan development. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu mencapai tujuan perusahaan. Bahan dan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses, dan makna, lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.
Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu baik organisasi maupun perusahaan yang peneliti diambil dari kajian literatur penelitian terdahulu. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop. Data yang mendukung dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang memperoleh dengan membaca dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pembahasan training atau pelatihan. Pelatihan merupakan suatu sekunder yang menumbuhkan kompetensi karyawan atau pekerja dan metode dalam keahlian, kemampuan, serta pengetahuan para karyawan atau pekerja dalam melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban agar menjadi semakin efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam suatu perusahaan tertentu, ada seseorang yang melakukannya atau biasa disebut sebagai pekerja. Pelatihan tenaga kerja bagi suatu organisasi sangat penting untuk dilakukan karena akan mempengaruhi terhadap prestasi kerja untuk tenaga kerja itu sendiri di dalam suatu organisasi. Development atau pengembangan. Pengembangan merupakan sebuah proses pendidikan yang dipersiapkan untuk waktu yang panjang dengan menggunakan sebuah metode yang tertata dan terpola, di mana para anggota manajerial akan meninjau sebuah pemahaman yang terkonsep dan teoritis sebagai tujuan yang umum. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pengembangan SDM menjadi suatu syarat dalam memperoleh tenaga kerja yang ahli atau profesional dan telaten dalam menjadi karyawan yang siap di masa yang akan datang. Menurut Rohmah tahun 2018. Kegiatan training and development sebagai sebuah proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan pertama, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. Kedua, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Tiga, pemilihan metode, media, dan prinsip pembelajaran. Yang keempat, implementasi program dan diakhiri dengan tahap evaluasi program. Langkah yang disebut terakhir ini diperlukan untuk mengevaluasi kebersihan program pelatihan dan pengembangan dengan mengukur reaksi atau pendapat peserta terhadap program kemampuan menyerap materi. Kemampuan peserta untuk menerapkan pengetahuan baru dan tercapai atau tidaknya tujuan program. Banyak jenis pelatihan dan pengembangan SDM. Di bawah ini adalah contoh sebagian kecil dari jenis-jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada cross-functional training. Cross-functional training adalah pelatihan yang sangat bermanfaat bagi karyawan untuk mampu memahami cara kerja organisasi secara lebih luas. Program pelatihan ini dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Semisal meminta staf pada bagian keuangan untuk membantu tugas Human Resource Development atau HRD dalam menyeleksi karyawan baru. Yang kedua ada skill training, pelatihan keahlian SDM. Pelatihan keahlian atau yang dikenal dengan skill training merupakan jenis pelatihan dengan tujuan agar peserta dapat menguasai sebuah keahlian atau keterampilan baru yang berhubungan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Contohnya berupa training leadership atau training management.
Yang ketiga ada retraining atau pelatihan ulang SDM. Pelatihan ulang atau retraining adalah sebuah perusahaan adalah supaya pelatihan SDM yang diberikan kepada karyawan yang ada di perusahaan guna menghadapi tuntutan pekerjaan yang makin berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia yang semakin berkembang dan modern memaksa setiap individu untuk maju dan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Salah satu bentuk retraining adalah penggunaan komputer dan internet, pelatihan digital marketing bagi pelaku pemasaran. Yang keempat ada team training atau pelatihan tim. Adalah bentuk pelatihan untuk dapat bekerja secara tim, karena di dalam sebuah perusahaan, karyawan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan pekerjaan secara sendiri, namun bekerja secara tim. Pelatihan sumber daya manusia ini ditunjukkan untuk kelompok karyawan agar mampu mendapatkan diri dalam sebuah tim, terbiasa bekerja dalam sebuah tim, dan mampu bekerja dengan sesama karyawan dalam sebuah divisi atau sejenisnya. 5. Creativity Training, pelatihan kreativitas SDM. Dalam perusahaan terdapat berbagai jabatan dan posisi yang membutuhkan kreativitas tinggi, di antaranya adalah manajemen, supervisor, marketing, promosi, dan sebagainya. Pekerjaan mereka menuntut untuk bisa lebih kreatif dan memimpin dalam menyalurkan gagasan segar yang inovatif untuk kemajuan perusahaan. Disinilah pelatihan kreativitas menjadi sebuah solusi dalam memaksimalkan sumber daya manusia di sebuah perusahaan. 6. Language training atau pelatihan bahasa. Pelatihan bahasa bagi SDM dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Pelatihan ini menjadi penting karena pada masa revolusi industri 4.0 ini banyak perusahaan lokal yang sudah terhubung dengan perusahaan asing, sehingga bahasa menjadi faktor yang sangat penting dalam upaya terhubungan antara perusahaan. Ketujuh, teknologi training atau pelatihan teknologi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan pada bidang teknologi. Hal ini karena pada zaman serba digital ini, teknologi merupakan sarana untuk efisiensi dan produktivitas. Semisal pada pemasaran yang menggunakan teknik digital marketing dalam penjualan produk. Begitupun dengan sistem administrasi perkantoran dan lainnya. Jenis-jenis program training and development. Yang pertama, pelatihan teknis, yaitu pelatihan yang mengajarkan karyawan baru mengenai aspek teknologi dalam pekerjaan mereka. Kedua, pelatihan kualitas, yaitu pelatihan untuk membiasakan karyawan dengan sarana untuk mencegah, mendeteksi, dan menghilangkan item yang tidak berkualitas pada saat menghasilkan produk. Ketiga, pelatihan keterampilan, yaitu pelatihan untuk meningkatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk benar-benar melakukan tugas mereka. Yang keempat, pelatihan soft skill, yaitu pelatihan yang mengacu pada ciri-ciri kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, dan kebiasaan pribadi agar bisa meningkatkan hubungan dengan karyawan lain. Yang terakhir, pelatihan profesional, yaitu jenis pelatihan yang harus up to date pada bidang profesional yang dijalani.
Ciri-ciri pelaksanaan program pelatihan yang efektif agar pendanaan yang cukup besar tidak menjadi pemborosan dan tujuan perusahaan tercapai secara maksimal. Yang pertama, top manager, puncak pimpinan, menunjukkan sikap dan menerima bahwa pelaksanaan pelatihan dan pengembangan adalah tanggung jawabnya atau tanggung jawab organisasi. Kedua, pelatihan sangat tergantung pada strategi dan tujuan bisnis yang dijabarkan menjadi kegiatan bisnis jangka pendek atau jangka sedang, dan kemudian menjadi sumber bagi proses penyusunan analisis pekerjaan jabatan. Ketiga, pelatihan harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan sistematik. Pendekatan ini penting karena setiap pekerjaan dan atau unit kerja tidak mungkin mewujudkan pekerjaan secara efektif dan efisien tanpa dipengaruhi dan mempengaruhi pekerjaan atau unit kerja yang lain. Pendekatan komprehensif dan sistematik bermakna juga kegiatan pelatihan harus dilakukan secara kontinu dan berulang-ulang dengan pertahanan yang teratur. Keempat, pimpinan puncak top manager pada manajer lain menerima komitmen untuk mendapatkan kegiatan pelatihan secara pentingnya. Pelatihan sama pentingnya dalam kegiatan bisnis lainnya yang memerlukan penyediaan anggaran dan memperhatikan sebagai pembiayaan atau kos perusahaan secara penyediaan waktu yang cukup untuk pelaksanaan. Tolak ukur yang dapat dipergunakan untuk mengukur hasil pelatihan atau pengembangan SDM diantaranya adalah perubahan kinerja. Perubahan dari hasil pekerjaan merupakan salah satu petunjuk dari efektivitas program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan. Hal ini semua dapat diketahui dari prestasi kinerja karyawan, prakarsa karyawan, dan sebagainya. Perubahan kepribadian dan tingkah laku. Tolak ukur lainnya adalah perubahan dalam tingkah laku para karyawannya secara berkala akan membantu pemimpin dalam membandingkan kepribadian dan perilaku karyawan. Yang ketiga, ujian. Dengan cara ini, suatu pengukuran dilakukan mengenai tingkat sampai di mana pengetahuan yang telah diperoleh karyawan. 4. Penilaian oleh peserta. Dalam pengukuran ini, sikap-sikap dan pendapat karyawan sangatlah penting karena hal ini mencerminkan sampai sejauh mana tingkat perubahan yang diperoleh karyawan setelah mengikuti pelatihan atau pengembangan. Yang kelima, pemeriksaan oleh ahli. Peninjauan kembali bentuk pelatihan atau pengembangan para pengajar peserta jenis pelatihan atau pengembangan dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Seseorang ahli memiliki pengalaman yang baik dan mendalam mengenai program pelatihan dan pengembangan yang tepat guna. Manfaat training and development untuk karyawan. 1. Menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan dalam training dan development biasanya akan berisi kelas-kelas yang diisi oleh pementeri atau expert dengan pengalaman yang mumpuni. Tak jarang program pelatihan dan pengembangan karyawan disertai dengan studi case nyata dan workshop yang mampu memoles kemampuan karyawan menjadi lebih baik. Tak hanya itu, hal ini juga dapat menumpuh kepercayaan diri karyawan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan. 2. Meningkatkan produktivitas. Kemampuan yang terasah akan membuat karyawan menjadi lebih mengenali pekerjaannya sehingga dapat mendukung kelancaran operasional dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, penentuan sikap, attitude. Training and development dapat melatih karyawan menjadi individu yang
proaktif sehingga mampu bekerja dalam situasi apapun. Penentuan sikap ini juga dapat menciptakan tim yang solid. Selain sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan, berikut manfaat lain dari training and development karyawan untuk perusahaan. Yang pertama, menentukan potensi terbaik. Dengan melakukan training and development pada karyawan, perusahaan dapat menemukan talenta terbaik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis perusahaan. Hal ini sangat berguna untuk mempertahankan karyawan terbaik, mengingat semakin banyak kompetitor yang mulai menawarkan tunjangan dan keuntungan yang lebih besar kepada karyawan yang potensi unggul. Bagi sebagian besar karyawan, program training and development yang berkelanjutan dan membuat mereka dipromosikan adalah peluang terbaik untuk karir mereka. Kedua, meningkatkan retensi. Pelatihan adalah sebuah cara untuk meningkatkan retensi yang sangat baik bagi perusahaan. Ketika karyawan mendapatkan pelatihan yang baik dan berkelanjutan, karyawan akan merasa tertantang dan cenderung ingin tetap bersama perusahaan karena mereka merasa terus belajar dan berkembang. Meskipun ada biaya yang dikorbankan dalam training and development, biaya tersebut tidak seberapa dibanding dengan kerugian perusahaan ketika memiliki turnover yang tinggi. Sehingga sebagai perusahaan seharusnya menyadari bahwa biaya turnover bisa jauh lebih baik dari yang mungkin perusahaan sadari. Selain harus melatih dan mengarahkan karyawan baru untuk menggantikan karyawan yang lama, perusahaan juga menghabiskan lebih banyak uang yang mewawancarai kandidat dan mengiklankan posisi yang kosong, sehingga karyawan baru tersebut dapat beradaptasi dengan pekerjaan dan lingkungan kerja. Tingkat efisiensi mereka sebagai karyawan yang baru mempelajari seluk-beluknya akan menurunkan produktivitas secara keseluruhan, sehingga perusahaan cenderung mengeluarkan uang lebih banyak. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa perusahaan tempat mereka bekerja peduli dengan perkembangan karir mereka, karyawan akan memiliki rasa loyalitas lebih tinggi yang pada akhirnya bisa menjadi pendukung bagi perusahaan tempat mereka bekerja. Loyalitas dan advokasi juga menandakan bahwa karyawan peduli pada perusahaan. Hal ini bisa meningkatkan citra dan reputasi brand perusahaan secara keseluruhan. Kesimpulannya, pelatihan merupakan suatu prosedur yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan dan keahlian para karyawan. Sedangkan pengembangan merupakan sebuah proses pendidikan yang dipersiapkan untuk waktu yang panjang dengan memakai sebuah prosedur yang tersusun dan tertata, di mana para anggota manajerial akan mempelajari sebuah pengetahuan yang konseptual dan teoritis sebagai tujuan umum. Terdapat beberapa proses pada kegiatan training and development, di antaranya pertama, penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. Kedua, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Ketiga, pemilihan metode, media, dan prinsip pembelajaran. Yang keempat, implementasi program, dan diakhiri dengan tahap evaluasi program, di mana proses tersebut dapat diisi dengan kegiatan training and development yang sesuai dengan kebutuhan karyawan maupun perusahaan, agar dapat mengetahui seberapa efektif training and development yang sudah dilakukan dapat dilakukan dengan cara penilaian kinerja. Perusahaan kepribadian
ujian, penilaian oleh peserta, dan pemeriksaan oleh ahli peninjau, di mana kegiatan training and development ini dilakukan untuk memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan maupun karyawan yang sedang bekerja. Mungkin segitu hasil jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau pembacaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.